Langsung saja integral tertentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu, sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara pasti. Batas-batas nilai itu merupakan nilai variabel dari fungsi yang telah diintegralkan. Nah, dalam matematika, integral tentu bisa dimanfaatkan untuk mencari luasan di bawah kurva, volume benda putar yang dibatasi oleh titik-titik tertentu, luas daerah yang dibatasi oleh kurva tertentu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, bentuk integral tertentu yang sudah diketahui batas atas dan batas bawahnya dinotasikan dengan bisa kita lihat di sini. Lalu, apa yang dimaksud dengan fx dan dx dalam notasi integral tentu? Dalam integral, terdapat suatu fungsi fx yang akan diintegrasikan kepada variabel x sampai dengan dx, sehingga cara membaca integral tentu adalah integral dari fx terhadap dx dari a sampai b. Selanjutnya, ke rumus integral tertentu. Nah, di sini rumusnya ada integral dari fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan f b dikurangi fa, lalu fa kosen x sama dengan fx. Nah, integral dari fx terhadap dx dari nilai a sampai dengan nilai b adalah fb dikurangi dengan fa. Dengan begitu, fa kosen x adalah turunan fungsi yang bernilai fx. Hasil yang didapat dari rumus integral tentu adalah suatu angka yang pasti. Selanjutnya, kaidah-kaidah integral tertentu. Untuk A lebih kecil dari C, lebih kecil dari B, maka berlaku kaidah yang pertama, yaitu integral dari gx dx dengan batas atas B dan batas atas A sama dengan fx dengan batas atas B dan batas bawahnya A sama dengan fb dikurangi fa. Nah, langsung aja ke contohnya. Di sini ada integral x pangkat 4 dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 5 adalah sama dengan 1/4 ditambah 1 dikalikan x 4 tambah 1. 4 tambah 1 ini dari mana sih? Jadi dalam integral tentu ini tuh kebalikan dari diferensial. Nah, kalau di diferensial itu pangkatnya dikurangi 1, kalau di integral tertentu itu pangkatnya ditambah 1, sehingga jadinya 4 tambah 1. Sehingga hasilnya menjadi 1/5 dikalikan x pangkat 5 dengan batas atas 5 dan batas bawahnya 2. Lalu tinggal masukin aja nilai 5 dan 2-nya ke dalam x-nya. Jadi 1/5 dikalikan 5 pangkat 5 dikurangi 2/5 sama dengan 1/5 dikali 3125 dikurangi 32 sama dengan 1/5 dikali 3093. Ini hasil dari 3125 dikurangi 32. Sama dengan, kita kalikan 1/5 ini dikalikan dengan 3093, maka hasilnya adalah 618,6. Lalu, kaidah yang kedua yaitu integral dari fx dx dengan batas atasnya yang sama yaitu a, maka hasilnya adalah 0. Sebagai contoh, integral dari x pangkat 4 dx dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 2, maka hasilnya adalah 1/5 x pangkat 5 dengan batas atasnya 2, kita masukkan batas atas dan bawahnya 2, sehingga hasilnya menjadi 1/5 dikalikan 32 dikurangi 32, maka hasilnya 0. Nah, maka hal ini tuh membuktikan bahwa integral fx dx dengan batas atas yang sama akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada kaidah integral yang ketiga, yaitu integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawahnya a sama dengan min dari integral fx dengan batas atas a dan batas bawah b. Jadi dibalik ya batas atas dan bawahnya, terus di belakangnya kita kasih tanda min.
Nah, sebagai contoh, integral X pangkat 4 dx dengan batas atas 5 dan batas bawahnya 2. Kalau kita mengikuti kaidah integral yang ketiga ini, minusnya kita taruh di depan, lalu kita integralkan 1/5 dikali X pangkat 5 dengan batas atasnya menjadi 2 dan batas bawahnya 5, maka hasilnya menjadi, tinggal kita masukin nilai 2 dan 5 ke X. Sehingga sama dengan min 1/5 dikalikan X pangkat 5 dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 5 sama dengan min 1/5 lalu 32 dikurangi 3125. Jadi 2 pangkat 5 itu 32 dan 5 pangkat 5 itu hasilnya 3125. Jadi 32 dikurangi 3125 hasilnya adalah min 3093. Jadi min 3093 dikalikan X min 1/5 sama dengan 618,6. Jadi terbukti ya untuk kaidah yang ketiga ini. Selanjutnya kaidah integral tertentu yang keempat, yaitu integral K dikalikan fx dx dengan batas bawah A dan batas atasnya B akan menghasilkan K dikali integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atasnya B. Sebagai contoh, integral dari 5 X pangkat 4 dx dengan batas atas 5 dan batas bawah 2 hasilnya adalah 5 dikali integral X pangkat 4 dengan batas bawah 2 dan atas 5. Sama dengan tadi sudah kita cari bahwa integral X pangkat 4 adalah hasilnya 618,6. Sehingga tinggal kita kalikan saja 5 dikali 618,6 ini, yaitu 3093. Jadi untuk integral keempat itu hasilnya adalah 3093. Selanjutnya kaidah integral yang kelima, yaitu integral dari fx ditambah gx dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atasnya B ditambah integral gx dx dengan batas bawah A dan batas atasnya B. Nah, di sini sebagai contoh, integral dari X pangkat 4 ditambah 5 X pangkat 4 dx dengan batas bawah 2 dan batas atasnya 5 sama dengan integral X pangkat 4 dx dengan batas bawah 2 dan atas 5 ditambah integral 5X pangkat 4 dx dengan batas bawah 2 dan atasnya 5. Itu menghasilkan nilai, tadi kan kita semua udah kita cari nilainya masing-masing, bahwa integral dari X pangkat 4 itu adalah 618,6 dan integral dari 5 X pangkat 4 adalah 3093. Jadi tinggal kita tambahkan saja sehingga menjadi 3711,6. Jadi ini tuh hasil dari 618,6 ditambahkan dengan 3093. Hasilnya 3711,6. Jadi untuk integral yang kelima itu tinggal kita tambahkan saja. Jadi kita pisahkan integralnya masing-masing lalu kita tambahkan. Selanjutnya kaidah integral tertentu yang keenam, yaitu integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas C ditambah integral fx dx dengan batas bawah C dan batas atasnya B. Maka akan menghasilkan sama dengan integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atasnya B. Nah, sebagai contoh, di sini ada integral dari X pangkat 4 dx dengan batas bawah 3 dan batas atas 5 sama dengan integral dari X pangkat 4 dengan batas bawah 2 dan atas 5, sehingga X pangkat 4 itu kalau diintegralkan menjadi 1/5 dikalikan X pangkat 5 dengan batas bawah 2 dan batas atas 5. Ini tinggal kita masukkan saja nilai 5 dan 2-nya ke dalam X-nya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi 1/5 dikali 5 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5 sama dengan
1/5 dikali 3125 dikurangi 32. Maka hasilnya adalah 618,6. Nah, selanjutnya di sini ada surplus konsumen, yang dimana surplus konsumen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan P sama dengan FQ menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah P, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, hal ini merupakan keuntungan baginya, sebab ia cukup membayar barang tadi dengan harga PE. Keuntungan semacam inilah yang disebut dengan surplus konsumen. Secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan, tetapi di atas tingkat harga pasar. Nah, di sini ada kurva yang dimana surplus konsumen atau CS itu tak lain adalah segitiga PEDE dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dan Q sama dengan QE sebagai batas atas. Besarnya surplus konsumen adalah C sama dengan QE P Q dikurangi QP. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan P sama dengan Q atau CS sama dengan P DP. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan P adalah nilai P untuk Q 0 atau pangkal kurva permintaan pada sebuah harga. Dengan demikian C sama dengan Q dikurangi QP sama dengan PDP. Contoh soal diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 48,0,03 P. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Jawaban, karena diketahui Q sama dengan P, maka digunakan rumus CS PDP. Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 48. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 48. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 40 sama dengan P. Jika P sama dengan P sama dengan 30, maka Q sama dengan Q sama dengan 21. CS P dengan P DP. CS sama dengan 48,0,03 P. DP sama dengan 48 P dikurangi 0,01 P sama dengan 48. 40 dikurangi 0,01 40. 48 dikurangi 30 dikurangi 0,01 30 sama dengan 1920 dikurangi 640 dikurangi 140 dikurangi 270 sama dengan 110. Surplus surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dan barang yang ditawarkannya. Fungsi penawaran P sama dengan Q menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah P, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga barang yang lebih rendah dari P, hal ini merupakan keuntungan baginya, sebab ia akan dapat menjual barangnya dengan harga P lebih tinggi dari harga jual semula yang direncanakan. Keuntungan lebih semacam ini disebut dengan surplus produsen. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran tetap di bawah tingkat harga pasar. Surplus harga produsen atau PS singkatan dari producer surplus tak lain adalah segitiga PD dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dari Q sama dengan QE sebagai batas atas. Rumus surplus rumus surplus produsen PS sama dengan QE PE dikurangi QE 0 P Q DQ atau PS sama dengan PE P DP. Soal seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q tambah 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Jawaban, karena diketahui
pi sama dengan P Ki, maka digunakan rumus P sama dengan Ki Pi dikurangi Ki P buka kurung Ki D Ki. P sama dengan 0,5 Ki tambah 3. Jika Ki sama dengan 0, maka P sama dengan 3 sama dengan P. Jika P sama dengan 0, maka Ki sama dengan negatif 6. Jika P sama dengan 10, maka Ki sama dengan sama dengan 14. P sama dengan Ki E, PE dikurangi Ki E, P buka kurung Ki tutup kurung di Ki sama dengan 14. 10 dikurangi 14 buka kurung 0,5 Ki tambah 3 di Ki sama dengan 140 dikurangi 0,25 Ki tambah 30 sama dengan 140 dikurangi 0,25 buka kurung 14 tambah 3 buka kurung 14 dikurangi 0,25 tutup kurung buka kurung 0 tutup kurung pangkat 2 tambah 3 buka kurung 0 sama dengan 140 dikurang 91 dikurang 0 sama dengan 49.